Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Erti Sundani Tias dari kelas E, jurusan manajemen tahun 2021. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntan manajemen, perbedaan dari dan kesamaan akuntan manajemen dan keuangan, sistem informasi akuntan manajemen, peran akuntansi manajemen, tujuan dan fungsi akuntan manajemen, tren yang mempengaruhi akuntan manajemen, perilaku etik dan kode etik akuntan manajemen, dan sertifikasi akuntan manajemen. Selanjutnya yaitu sejarah singkat akuntan manajemen. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntan manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan dan yang strategis. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan, sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang dapat mendesain sistem akuntan biaya. Pada tahun 1990 dan 1960 dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Praktik-praktik akuntan manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980 sampai 1990. Sistem akuntan manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dan mampu mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Hubungan antara akuntan keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntan keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku dan telah dicatat oleh suatu lembaga dan penyusunan standar laporan keuangan. Di Indonesia, standar yang dipakai adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, sedangkan di Amerika disebut GAAP, General Accepted Accounting Profession, yang diterbitkan oleh FASB, Financial Accountancy Standard Board. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlebih dahulu dilakukan audit oleh akuntan publik agar laporan dapat dipercaya. Sistem akuntan keuangan dan sistem akuntansi manajemen terdapat 3 alasan. Kedua, sistem tersebut tidak bisa disatukan karena satu, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Akuntansi manajemen memberikan informasi yang seluas-luasnya dan seluas-luasnya bagi para manajer dan tidak ada terikat pada prinsip penyusunan laporan keuangan yang baku.
Informasi keuangan yang disampaikan oleh akuntansi keuangan memiliki kelemahan dikarenakan informasi yang dikeluarkan masih bersifat umum sehingga mempersulit manajer untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasionalnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi manajemen. Apa sih sistem informasi akuntansi manajemen itu? Yaitu sistem informasi yang dihasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan, khususnya manajemen. Proses atau pengolahan merupakan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Proses atau pengolahan merupakan inti dari suatu sistem akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi suatu sistem. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen terdiri dari 3, yaitu penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan dari yang lain diinginkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga itu penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi pada posisi lainnya atau yaitu line position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staff atau staff position. Menurut Hilton dan Flat, peran akuntan manajemen dalam perusahaan adalah 1. Menyediakan informasi, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu memotivasi siapa sih? Yaitu semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan dalam melaksanakan peranannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Penyajian suatu sistem informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen juga memiliki fungsi antara lain yaitu 1. Sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif atau kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi pemimpinan. Yang kedua itu sebagai sumber data informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedia sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan yang masa akan datang. Yang ketiga itu sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerja masing-masing. Yang selanjutnya itu koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Setiap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan berjalan secara terpisah. Untuk itu laporan akuntansi sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan antar departemen tidak benturan suatu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit untuk mempermudah proses audit. Yang terakhir yaitu mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Pada dasarnya tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tren dalam akuntansi manajemen. Pada tahun 1925, biaya persediaan merupakan prosedur akuntan manajemen dalam pelaporan eksternal yang kemudian pada tahun 1960 dilakukan peningkatan dengan berbagai usaha secara manajerial dari sistem biaya tradisional. Akuntansi memulai melakukan beberapa perubahan pada konsep dan praktik-praktiknya agar mutu dan produktivitas semakin meningkat serta mampu meminimalisir biaya yang muncul. Beberapa praktis bisnis yang perlu diubah dalam akuntan manajemen adalah sebagai berikut yaitu 1.
yaitu orientasi pelanggan, yang kedua perspektif lintas fungsional, yang ketiga itu persaingan global, yang keempat manajemen mutu total, yang kelima itu sebagai unsur kompetitif, yang keenam itu kemajuan dalam teknologi informasi, yang ketujuh kemajuan lingkungan manufaktur, yang kedelapan pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, yang kesembilan itu manajemen beraktivitas. Selanjutnya yaitu perilaku etis dan kode etik untuk akuntansi manajemen. Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba, dan akuntan manajemen bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. 10 nilai inti yang dimaksud dari kutipan teaching, ethic, decision making, and professional reasoning, yaitu 1. Kejujuran, yang kedua yaitu integritas, yang ketiga memegang janji, keempat kesetiaan, 5 keadilan, 6 kepedulian terhadap sesama, 7 penghargaan kepada orang lain, 8 kewarganegaraan yang bertanggung jawab, 9 pencapaian kesempurnaan, yang tadi itu akuntabilitas. Prinsip dasar etika untuk akuntan yang tercantum di dalam Indonesia 2020 terdiri dari 5 prinsip, yaitu integritas bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua itu objektivitas, tidak mempromosikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat yaitu kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang terakhir yaitu perilaku profesional, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan prosesi akuntansi. Yang terakhir yaitu sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat yang dimiliki seorang akuntan menandakan bahwa dirinya telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Sertifikasi yang utama bagi akuntan manajemen di Amerika terbagi menjadi 3, yaitu CMA atau Certified Management Accountant, yang kedua yaitu CPA, Certified Public Accountant, yang terakhir yaitu CIA, Certified Accountant Auditor. Yang dimaksud dari CMA yaitu yang disponsori oleh Institute of Management Accountant pada tahun 1974. Sertifikat ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Tujuan utama CMA adalah menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua yaitu CPA, merupakan sertifikasi tertua yang paling terkenal di dalam akuntansi. Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan penyelenggara program pengembangan profesi bagi CPA ini. Seorang akuntan publik bersertifikat CPA secara hukum diperbolehkan untuk menjadi auditor eksternal dengan syarat harus lolos dengan ujian negara dan mendapatkan lisensi dari negara yang memberikan izin praktek. Yang terakhir yaitu auditor internal bersertifikat yaitu CIA. Yang tersedia untuk akuntansi internal adalah CII mendorong adanya sertifikasi ini pada tahun 1974 adalah sama dengan penyebab munculnya CMA. Pemeriksaan internal berbeda dengan pemeriksaan eksternal dan akuntansi manajemen, serta banyak auditor internal merasa membutuhkan suatu sertifikasi khusus. Seorang indikator internal bersertifikasi terlulus ujian komprehensif dan didesain untuk memastikan kompetensi teknik dan memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Di Indonesia, akuntan berdasarkan lingkup pekerjaannya terdiri dari CPMA, yaitu Certified Professional Management. Yang kedua yaitu BAP, bersertifikat akuntansi publik. Yang ketiga yaitu Certified
PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan SAS Sertifikat Akuntansi Syariah. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.